Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ibadah ini kita awali dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Untuk selanjutnya kita akan memuji Tuhan dalam kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat
membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Maka aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami seluruh jemaat-Mu patut bersyukur karena Tuhan telah memelihara kami sekalian sepekan yang telah lewat dalam berbagai aktivitas kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan kembali di dalam Kemaniman nomor 286A. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungkan daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya begitu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, meski jalanku tak senang, dan anugerah-Nya melimpah pada malam dan siang. Roti hidup dan diberinya, lalu jiwaku senang. Dari batu air berpancar dan dahagaku hilang. Dari batu air berpancar dan dahagaku hilang. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, kasih-Nya amat penuh. Di janji-Nya bahwa Bapa beri perhentian sungguh. Bila diriku yang baka dunia ini tinggalkan, dalam surga aku selamat karena Tuhan hantarkan. Dalam surga aku selamat karena Tuhan hantarkan. Bacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Wesley. Selamat pagi, Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 2 sampai ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan.
Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan. Untuk itu kita akan memuji Tuhan di dalam Kemenangan Iman nomor 207A. Jangan lupa nama Tuhan. Jangan lupa nama Tuhan yang menara yang teguh. Nama itu perteduhan bagi jiwa yang keluh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Dalam nama Allah yang tiada tersesat, janji jadi kota jiwa yang tetaplah dan kekal. Indahlah namamu, perlindungan yang
indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Nama Yesus juru selamat sampai ujung dunia, mengadakan saya sangat girang, rajin dan teguh. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Ditaukan nama Yesus sampai ujung dunia, terpujilah nama Allah dalam anak seindah. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta B. Musa Unya. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita berdoa, saya akan pimpin kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang telah menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya. Kami mempersembahkan pengucapan syukur kami kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Karena Tuhan begitu baik, telah memelihara menjaga kami sepanjang hidup kami sampai pada hari ini, yang memungkinkan kami boleh bersama-sama berada di hadapan Tuhan untuk menyembah Engkau. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami mau menaikkan doa syafaat kami ke hadirat Tuhan. Pertama-tama kami mau menyampaikan pengucapan syukur kami atas segala berkat, anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebagai umat-Mu, dalam berbagai kegiatan pekerjaan kami sepanjang minggu ini, Tuhan telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, serta menjauhkan kami segala macam bentuk kejahatan, kuasa kegelapan, sehingga pada pagi hari ini kami tetap ada dalam kondisi yang sehat dan dalam keadaan selamat. Puji Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberkati beberapa anak Tuhan dalam perjalanan hidup mereka di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dalam minggu ini ada yang berulang tahun kelahiran. Kami tahu bahwa Tuhan telah memberkati mereka, Tuhan telah menjaga memelihara mereka sepanjang tahun yang lalu, sehingga mereka bertambah usia mereka pada minggu ini. Terima kasih, kami tahu bahwa inilah bukti pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup mereka. Oleh sebab itu kami mau berdoa agar Tuhan terus menjaga memelihara mereka dalam perjalanan hidup mereka satu tahun ke depan ini. Serta mohon perlindungan Tuhan bagi mereka dalam berbagai kegiatan pekerjaan, aktivitas mereka setiap hari. Melindungi mereka dari kuasa kegelapan, sakit, penyakit, hal-hal yang membahayakan mereka. Serta meneguhkan iman mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami juga mengucap syukur pada pagi hari ini, karena Tuhan telah memberkati umat-Mu dalam pekerjaan, usaha mereka. Sehingga pada pagi hari ini mereka sudah dengan senang hati mempersembahkan berkat-berkat yang mereka telah terima dari Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam jemaat kami. Ada yang memberikan persembahan dalam bentuk perpuluhan, ada yang memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan secara sukarela untuk memberikan dukungan bagi pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini. Tuhan, kami tahu bahwa mereka melakukan ini karena mereka mengasihi Tuhan, karena mereka merasa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, terimalah persembahan mereka ini menjadi satu persembahan yang harum, yang menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Serta kami mohon berkat Tuhan atas mereka, atas keluarga mereka, atas kegiatan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, sehingga mereka akan terus mempunyai berkat
dan mereka akan terus memberikan persembahan mereka bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Bapa, pada kesempatan ini kami mau menaikkan doa kami hadapan hadirat Tuhan. Doa sepaat kami. Pertama kami mau mendoakan jemaat kami di anugerah ini. Kami sebagai tim pengembalaan, Tuhan tolong kami, berikanlah kami kekuatan, kesehatan, hikmat dan budi untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dalam jemaat ini. Terutama di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu sekarang ini dengan adanya COVID-19 ini. Tuhan berikan kami hikmat dan budi, kemampuan untuk mencari terobosan pelayanan yang lebih efektif, sehingga kami akan tetap membina warga jemaat untuk terus bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan juga kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami, baik pelayanan kami dari mimbar pelayanan pastoral dan pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan memampukan kami melaksanakan semuanya. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk semua badan pengurus jemaat, dari unsur penasihat, pengurus harian, dan seksi-seksi yang ada. Tuhan memberkati mereka sebagai teman sekerja kami dalam jemaat ini, supaya mereka pun terus diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk membangun umat Tuhan yang ada di jemaat ini bersama dengan kami sebagai tim pengembalaan. Terima kasih. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang lainnya. Kami berdoa untuk panitia pembangunan. Berkatilah mereka dalam usaha mereka untuk mempersiapkan pembangunan ini, bahkan melaksanakannya. Kami berdoakan dana yang mereka butuhkan. Kami hanya menantikan anugerah dan kemurahan Tuhan dalam usaha-usaha mereka, sehingga pada akhirnya mereka akan mendapat dana yang cukup untuk melaksanakan pembangunan ini ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang telah memberikan dukungan bagi program pembangunan ini secara material. Tuhan memberkati mereka. Tuhan kembalikan berkat-berkat-Mu yang mereka telah korbankan untuk mendukung rencana pembangunan gereja ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh warga jemaat dalam berbagai kegiatan mereka. Dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, perkarya dan perkawan sampai kepada lansia. Tuhan memberkati. Tolong mereka dalam kegiatan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan memberikan mereka kemampuan, hikmat dan budi untuk melakukannya, serta melindungi mereka dari kecelakaan, sakit penyakit dan hal-hal yang membahayakan mereka. Dan terutama kami mohon perlindungan Tuhan bagi kami di tengah-tengah dunia yang dilanda dengan COVID-19 ini. Tuhan lindungi kami dari penularannya, sehingga kami tetap sehat dan kami dapat melakukan kegiatan-kegiatan kami dengan baik setiap hari. Tuhan terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk panitia hari-hari besar dalam jemaat kami. Tuhan memberkati mereka dalam mempersiapkan, mengemaskan acara-acara yang akan diselenggarakan. Dan pada bulan yang akan datang, kami akan merayakan ulang tahun Gereja Anugerah. Tuhan memberkati persiapan-persiapan oleh panitia, sehingga kami dapat menyelenggarakannya dengan baik. Dan dalam acara ibadah ini Tuhan diagungkan, dimuliakan. Karena Tuhan telah memberkati kami sebagai umat-Mu dalam jemaat ini. Tuhan terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program kami di bidang pelayanan penginjilan. Kami terus berdoa untuk Pendeta Darius Duatan dan keluarganya di Rantau Buddha. Tuhan memberkati mereka, Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan budi, keberanian bagi mereka untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga akan ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan bagi Tuhan. Orang-orang yang sudah percaya di sana, Tuhan tolong mereka supaya mereka terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan mereka akan Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, Tuhan memberkati kedua saudara kami yang kami sponsori di STT Petra untuk mengkadarkan mereka menjadi tenaga penginjil. Kami doakan agar Tuhan tolong mereka supaya mereka diberikan kemampuan untuk belajar dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, sehingga tatkala mereka selesai dari sekolah ini, mereka siap terjun ke pelayanan sesuai dengan komitmen mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Para sponsor dalam jemaat kami, Tuhan memberkati supaya mereka juga terus diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka terus memberikan dukungan kepada kedua saudara kami ini dalam pendidikan mereka. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit,
ada anggota jemaat dari luar jemaat kami yang kami selalu doakan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka yang dalam keadaan sakit. Bapak Abednego di Kubar, Ibu Devi, Dorce, Elizabeth, Anji dari Kalimantan Utara, dan juga ada satu anak Tuhan dari Melinau, Elsa di Surabaya yang juga dalam keadaan sakit kanker. Kami berdoa untuk Pak Pintar di Rantu Buddha juga dalam sakit kanker. Kami serahkan mereka ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan menjamah mereka, melenyapkan penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Kami sungguh merindukan dan mereka juga sangat mengharapkan untuk menantikan kesembuhan Tuhan dari Tuhan. Oleh sebab itu kami doakan agar Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka dan Tuhan pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Dan dalam kesempatan ini Tuhan kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah lanjut usia dalam jemaat kami yang sudah tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Kami berdoa untuk Ibu Ilipira, Ibu Paulina, demikian juga Ibu Rudi, demikian juga Pak Apuk dan istri, Ibu Rice, Pak Usek dan istri, Pak Depung dan istri, Ibu Minagun. Kami doakan mereka ini agar Tuhan terus tolong mereka. Pak Depung dan istri juga Tuhan tolong mereka. Walaupun mereka tidak dapat beraktivitas seperti biasa, tapi biarlah iman mereka, pengharapan mereka tetap teguh kepada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka sampai saat ini, mereka akan terus pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di organisasi Gereja Kayu Injil. Dari pengurus pusat, Pendeta Daniel sebagai ketua umum, dan seluruh stafnya, pengurus di setiap wilayah di Indonesia ini termasuk Kalimantan Timur. Demikian juga badan pengurus daerah-daerah yang ada di seluruh tanah air kami Indonesia. Demikian juga gembala-gembala sidang, badan pengurus jemaat lokal. Tuhan memberkati kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani dalam organisasi gereja kami. Tuhan berikan kami hikmat dan budi kemampuan untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami dalam organisasi gereja kami. Baik yang menjadi pimpinan di dalam satu organisasi seperti pusat, wilayah, daerah. Tuhan tolong mereka supaya mereka mendapat hikmat dari Tuhan, kemampuan daripada Tuhan untuk terus mengendalikan organisasi gereja kami. Sehingga gereja kami tetap eksis dan terus maju dalam pelayanan. Itu doa dan harapan kami ya Tuhan. Segala program-program baik di bidang pembinaan umat, program di bidang pelayanan penginjilan, Tuhan memberkati supaya apa yang merupakan target visi dan misi kami dalam organisasi gereja kami dapat jangkau oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena pimpinan Tuhan sendiri. Tuhan terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa untuk mereka yang ada di luar negeri, di Hong Kong, di Taiwan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan terus memberikan kemampuan, kesehatan, keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara dan bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin ataupun pemerintahan kami dari Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, kemudian juga lembaga-lembaga tinggi negara kami, para gubernur, bupati, wali kota, camat, kelurahan, kepala desa, dan sampai ke RT RW. Mereka ini adalah hamba-hamba-Mu yang Engkau telah tetapkan untuk mewakili Engkau memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan tolong mereka. Mereka banyak yang tidak seiman dengan kami, oleh sebab itu kami doakan mereka. Sehingga ketika mereka melakukan tugas mereka, mereka dapat melaksanakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga mereka akan mencapai target yang mereka buat untuk membangun bangsa negara kami, yaitu untuk mesejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa untuk mereka dalam usaha mereka untuk mengembalikan situasi ekonomi kami yang selama ini terpuruk oleh karena COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya mereka diberikan kemampuan merencanakan dan melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi sehingga negara kami tetap eksis dan kami sebagai masyarakat juga dapat menikmati berkat-berkat Tuhan melalui pelayanan pemerintahan kami. Dan baik kami juga berdoa untuk pihak keamanan, tolong mereka dalam menjaga keamanan dalam negara kami, supaya mereka diberikan hikmat untuk menjaga ketertiban keamanan dalam negara dan bangsa kami. Tuhan terima kasih, kami berdoa juga khusus
untuk orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, yang Engkau percayakan untuk menjadi aparat atau memimpin bangsa kami. Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan juga memberkati usaha pemerintah kami untuk mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona di negara kami. Berikanlah mereka kemampuan sehingga apa yang mereka target, apa yang mereka rencanakan dapat terwujud menghentikan penularan virus corona ini di negara dan bangsa kami. Para tenaga medis yang bekerja di lapangan, Tuhan tolong mereka supaya mereka diberikan hikmat dari Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, terutama dalam usaha mereka merawat orang-orang yang sudah terkonfirmasi ataupun terjangkit dengan virus corona ini. Sehingga melalui pelayanan mereka akan banyak orang-orang disembuhkan, dikuatkan kembali ya Tuhan. Terima kasih dan kami juga mohon agar Tuhan lindungi mereka dari penularan virus corona ini. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk rencana pemilihan kepala daerah di negara kami pada bulan Desember yang akan datang. Kami dengar ada banyak anak-anak Tuhan dari Gereja KM Injil yang juga turut mencalonkan diri jadi kepala daerah. Dan kami doakan pelaksanaan pemilihan pilkada ini agar Tuhan memberkati masyarakat supaya kami dapat memberikan suara kami untuk memilih, menentukan siapa yang Tuhan percayakan untuk memimpin daerah-daerah yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan terima kasih, khusus anggota Gereja KM Injil yang ikut serta dalam pemilihan ini. Tuhan juga menolong mereka supaya mereka pun oleh pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mereka juga dapat diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam daerah mereka masing-masing. Tuhan terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Bapa Surgawi, inilah doa dan permohonan kami. Sekali lagi kami mohon untuk memberkati kami dalam acara ibadah kami ini selanjutnya. Tuhan menolong kami dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mempersiapkan hati kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan ini dan hamba-Mu yang menyampaikan urapi dengan kuasa Roh Kudus sehingga Dia boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Bapa Surgawi terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Wesley Penias, kita akan memuji Tuhan. Ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah,
ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Salam, selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara kepada kita dengan satu tema yang baru pada sepanjang bulan ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami umat-Mu beribadah kepada Tuhan. Merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dalam satu penyembahan bersama. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan Tuhan bagi kami dalam jam pemberitaan firman. Apa yang kami dengar tentang Tuhan pada hari ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Bahwa kami punya Allah seperti Engkau yang peduli kepada kami di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan dalam jam pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-7. Ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-14. Tema ini merupakan kesimpulan di akhir tahun seperti yang kita alami pada saat ini. Bulan November, bulan yang terakhir pada tahun ini, sebelum kita berada di penghujung tahun pada bulan Desember. Oleh karena itu pada bulan November ini, kami ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan, menyimpulkan satu tahun yang telah kita lewati sejak Januari 2020 hingga akhir tahun ini, November dan Desember 2020. Bahwa sampai hari ini, sampai pada bulan ini, menjelang akhir tahun ini, Tuhan tetap menolong kita. Ebenezer, sampai di sini, sampai bulan ini, sampai pada penghujung tahun ini, Tuhan tetap menolong kita. Tentu dalam berbagai macam pengalaman suka duka yang kita alami dan terutama seluruh dunia. Pengalaman baru yang kita alami, pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, 8 atau 9 bulan telah kita lewati dengan COVID-19. Ternyata sampai di sini pun Tuhan masih menolong kita dalam bentuk kata kerja yang aktif. Ternyata sampai di sini pun Tuhan masih menolong kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema ini bertujuan membahas Ebenezer yang dialami oleh imam dan Nabi Samuel bersama dengan orang Israel. Pertanyaannya adalah, apakah yang terjadi dengan Samuel dan orang Israel? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikisahkan
bahwa orang-orang Israel di bawah pimpinan Nabi Samuel dan Imam Samuel mengeluh kepada Tuhan sebagai akibat dari tekanan politik dari pihak bangsa Filistin yang menekan mereka, yang menjajah mereka selama 20 tahun terakhir. Dan lagi pula, tabut perjanjian Tuhan yang merupakan lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya dibiarkan teronggok di Kiryat Yearim, di rumah Abinadab yang di atas bukit. Bukan di tempat yang seharusnya, di rumah Tuhan. Apakah masalah yang terjadi? Adanya fakta bahwa tabut perjanjian Tuhan ditinggalkan begitu saja di Kiryat Yearim, membuktikan bahwa banyak di antara umat Israel yang telah pindah agama, pindah keyakinan. Ayat 3 dan 4, meninggalkan iman mereka dan beralih kepada agama lain. Karena itu tanpa mereka sadari, Allah yang benar itu juga meninggalkan banyak di antara mereka, terbiarkan hidup dalam kesesatan mereka, dan akhirnya dikuasai secara politik oleh bangsa Filistin. Kehadiran Imam dan Nabi Samuel sebagai pemimpin rohani terus mendorong umat Israel untuk kembali kepada iman mereka di dalam Allah Israel. Samuel terus melayani tanpa lelah. Dia terus mengingatkan bangsa itu bertobat dan bertobat. Kesia-siaan, kefanaan yang kamu rasakan adalah sebagai akibat kamu meninggalkan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanpa lelah, Imam dan Nabi Samuel melayani bangsa itu. Titik pertobatan terjadi. Umat itu mulai jengah dengan keadaan mereka. Akhirnya mereka ingin hidup damai lagi dengan Allah. Seruan Samuel adalah di ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah daripadamu Allah asing, dari para Asitoret di tengah-tengahmu, dari Baal, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepada Tuhan saja. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat yang keempat, ketika mereka bertobat, mereka kembali kepada agama mereka. Mereka kembali kepada iman mereka di dalam Allah Israel. Mereka membuang patung para Baal dan patung para Asitoret, lalu beribadah kepada Allah Israel. Melihat itu, Samuel merasa perlu diadakan sebuah KKR total dan menyeluruh. Karena itu, pada ayat yang kelima Samuel berkata, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Mizpah pada waktu itu menjadi tempat kudus bagi orang Israel bila mereka ingin beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, segera saja kebaktian kebangunan rohani itu menjadi viral, membahana ke segala penjuru. Satu-satunya makna perkumpulan raya KKR itu bagi bangsa Filistin adalah pamer kekuatan senjata, pamer kekuatan tempur, pamer bahwa mereka siap bertempur, membebaskan diri dari kuasa Filistin. Dan karenanya bangsa Filistin merespon dengan cepat. Pada ayat yang ke-7, mereka mengirim pasukan bersenjata. Sebagai respon atas kehadiran Filistin itu, peserta KKR itu jelas ketakutan. Mereka bukanlah perkumpulan militer yang sedang mengadakan KKR, bukan pula pasukan paramiliter, namun mereka benar-benar penduduk sipil tanpa senjata. Situasi ini jelas menimbulkan kepanikan dan kesesakan.
Ibarat kita sekarang dengan pandemi COVID-19 ini, tidak seorang pun yang tahu harus berbuat apa. Secara militer menghadapi kedatangan 5 aliansi militer dari 5 raja Filistin. Semua kebingungan. Semua tidak tahu harus berbuat apa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, namun karena perkumpulan di Mizpah itu adalah perkumpulan rohani atas nama Tuhan, dalam euforia rohani, dalam suasana surgawi, mereka hanya bisa berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Samuel sang imam dan sang nabi tanggap situasi. Situasi rohani telah berubah menjadi kegaduhan sosial. Sebentar lagi situasi benar-benar tidak terkendali bila tidak segera ditangani. Karena itu Samuel bertindak sesuai dengan tradisi keimaman. Ayat yang ke-9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak lembu domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perhatikanlah. Di dalam kesesakan, dalam euforia, suasana kebangunan rohani, suasana surgawi yang ada di antara umat itu di Mizpah. Ketika pasukan 5 kerajaan Filistin siap tempur, mereka hanya bisa berseru kepada Tuhan. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan Allah kita, kata mereka kepada Samuel. Dan saudara tahu, Tuhan menjawab Samuel. Selagi kusuk bertakjud dan bersujud, Allah merespon. Ayat yang ke-10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengguntur, Tuhan menggunakan kekuatan alam yang sungguh mengerikan. Dan di sini dikatakan mengguntur dengan bunyi yang hebat, menggelegar di langit. Saya kira kita semua, bila kota kita Samarinda sedang dalam kondisi guntur dan kilat sabung menyambung, itu pasti menimbulkan rasa ngeri di hati. Demikian juga dengan pasukan Filistin. Ketika Allah tiba-tiba mengguntur dengan kekuatan alam di langit, pasukan itu kacau koordinasi. Para panglima tidak sanggup lagi mengendalikan tentara di bawahnya. Sehingga mereka terpukul kalah orang Israel. Tetapi di pihak orang Israel, ketika mereka mendengar bunyi guntur yang hebat itu pertanda bagi mereka bahwa Allah telah turun membela mereka. Dan untuk itu mereka tak usah takut. Allah mengubah situasi itu. Tiba-tiba saja spiritisme kebangsaan bangkit di antara setiap orang Israel. Bagaikan milisi yang dipersenjatai. Mereka mengejar pasukan Filistin itu untuk mengalahkan mereka dan mengusir mereka dari tanah Israel. Hasilnya apa? Hasilnya sungguh hebat. Ayat 13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Ayat 14, dan kota-kota yang diambil orang Filistin dari pihak orang Israel kembali pula ke antara orang Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ketika Tuhan turun tangan di tengah-tengah kesesakan, Tuhan saja tidak saja melepaskan dari kesesakan itu, tetapi Tuhan juga
memberikan nilai plus, memberikan tambahan-tambahan. Di sini dikatakan seluruh tepi barat, West Bank yang Anda kenal hari ini, kembali ke pihak orang Israel. Itu baru di zaman Samuel. Sudah jauh sebelum orang Israel punya raja. Ekron sampai Gad, West Bank yang Anda kenal hari ini, Tuhan kembalikan kepada orang Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hasil akhirnya bisa ditebak. Milisi rakyat Israel itu beroleh kemenangan. Sebuah hasil yang berbanding terbalik dengan faktanya. Dan karena itu mereka berkata, Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Bila demikian pertanyaannya bagi kita adalah, apakah maknanya bagi kita hari ini? Kondisi terjajah selama 20 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Orang-orang Israel buntu. Mereka sudah terbiasa hidup dalam kesesakan tanpa tahu harus berbuat apa. Tidak ada ide untuk keluar dari kondisi itu. Masalah mereka lebih besar dari yang dapat mereka pikirkan dan tanggung. Karena itu setiap orang mencari jalan keluarnya masing-masing. Dalam 20 tahun itu, ada yang beralih kepada Allah bangsa lain seperti Baal dan Asitoret, pindah agama. Ada yang menikah dengan bangsa lain yang sebenarnya dilarang di antara orang Israel dan dianggap kafir, kawin campur. Tetapi mereka lakukan itu karena mereka ingin lepas dari kesesakan. Namun ada juga yang bertahan dalam iman dan pengharapan kepada Allah Israel, meski tanpa hasil selama 20 tahun. Namun ketika waktu Tuhan tiba untuk penyelamatan, tak seorang pun yang tahu apa dan bagaimana cara Tuhan akan menolong mereka. Yang mereka tahu adalah mereka hanya berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dalam keterdesakan mereka. Lalu selebihnya adalah Tuhan bertindak. Dan ketika Tuhan bertindak, mereka kemudian berseru, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai pada kasus mereka yang 20 tahun dengan Filistin itu, sampai di situ Tuhan menolong mereka. Itu memberi makna baru kepada kita hari ini. Sampai dengan masalah dan kesesakanmu yang lain pun, sampai di situ pun Tuhan menolongmu. Ebenezer ditulis dalam bentuk kata kerja aktif. Bukan hanya sampai di sini dan stop di sini, lalu ke depan Tuhan tidak menolong. Bukan seperti itu. Ebenezer artinya kasus per kasus. Hari ini satu kasus selesai. Besok ada kasus selesai juga. Besok pun ada kasus. Bulan depan, tahun depan pun ada kasus. Akan selesai juga. Dan ketika satu persatu persoalan itu selesai, dan itulah yang mereka katakan, Ebenezer, sampai di sini pun Tuhan menolong kita. Bagaimana dengan masalah kita? Bagaimana dengan masalah jemaat kita? Bagaimana dengan masalah bangsa kita? Bagaimana dengan masalah di rumah tanggamu masing-masing? Bagaimana dengan masalah pribadimu masing-masing? Ketika kita berseru kepada Tuhan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ketika umat itu 20 tahun tanpa tahu bagaimana dan apa cara Tuhan menolong mereka. Tetapi pada akhirnya, ketika pertolongan Tuhan datang, mereka hanya berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya pun berharap dalam kehidupan kita, pribadi, rumah tangga, Jemaat Anugerah, dan Indonesia. Kita pun berkata kepada Tuhan, Ebenezer, sampai di sini pun Tuhan masih menolong kita. Itu berarti ke depan, jika engkau punya masalah dan pergumulan dalam hidupmu, jangan lupa, Ebenezer, sampai di sini pun
Tuhan masih menolongmu. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak pindah agama, orang-orang yang masih tekun kepada Allah Israel, mereka harus menunggu 20 tahun, barulah Ebenezer datang. Kiranya kita semua dikuatkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami diteguhkan oleh firman-Mu pada hari ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. 20 tahun lamanya orang-orang kudus Tuhan tidak melihat jalan keluar yang daripada Tuhan. Pada masa pelayanan Imam dan Nabi Samuel, 20 tahun mereka tidak tahu melakukan apapun. Tentu mereka telah berdoa selama 20 tahun. Tetapi kelepasan belum datang dari pihak Tuhan. Namun ketika waktu Tuhan datang setelah 20 tahun itu, mereka hanya berkata kepada Tuhan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan pun masih menolong kita. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sungguh rindu. Kami pun berkata kepada Tuhan, Ebenezer, sampai di sini pun Tuhan masih menolong kami. Atas setiap pergumulan yang mungkin sampai pada hari ini tidak kunjung selesai. Di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga dan jemaat kami anugerah. Tetapi kami punya satu keyakinan dan pengharapan. Satu saat kami akan berkata, Ebenezer, sampai di sini pun Tuhan menolong kita. Mohon Tuhan, firmankan firman-Mu ini terus dalam hati, pikiran, perasaan kami. Agar menjadi ingatan yang kuat dalam kami melangkah selama hidup kami di dunia ini. Ebenezer. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus Tuhan. Untuk itu kami mengingatkan yang pertama kepada anak-anak dan remaja yang belum dibaptis agar tidak mengikuti perjamuan kudus ini. Bahwa yang kedua, perjamuan kudus ini dikhususkan bagi mereka yang telah dibaptis dan memenuhi persyaratan menurut aturan Gereja Kemah Injil Indonesia. Yang ketiga, bahwa jika pada hari ini ada tamu di antara kami yang berasal dari gereja lain dan denominasi lain, yang mana Anda biasa mengikuti perjamuan kudus di tempat masing-masing, bila berkenan kami persilakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjamuan kudus Tuhan diadakan agar kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Agar kita memberitakan pengorbanan Kristus itu. Pengorbanan yang membawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Itulah gunanya kita melakukan perjamuan kudus. Makan dan minum dari roti dan cawan perjamuan kudus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita makan dan minum di hadapan Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon ampun atas semua pelanggaran dan salah kita. Mohon kelayakan dari Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Sebab firman Tuhan berkata, jika kamu makan dan minum dengan cara yang tidak layak di hadapan Tuhan, maka kamu akan mendatangkan hukuman atas dirimu sendiri. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami akan sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon agar Tuhan mengampuni kami atas semua salah, dosa, pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Hati, pikiran, perasaan, perbuatan kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami sungguh ingin hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu dan juga dalam perjamuan kudus kami, agar kami tidak mendatangkan hukuman bagi diri kami sendiri, tetapi mendatangkan kebebasan, berkat anugerah daripada Tuhan. Tuhan kiranya mengampuni kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari ambil roti kita masing-masing. Angkat roti kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di hadapan Tuhan. Ambil cawan kita, angkat di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat anugerah Tuhan bagi kami. Penyertaan Tuhan bagi kami dalam seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Dan juga kami telah bersama-sama dengan Tuhan dalam perjamuan kudus Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau mampukan kami, Engkau layakkan kami hidup di hadapan Tuhan dan hidup untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Kematian yang membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan pulang. Kita akan masuk kembali ke dalam pergumulan kehidupan kita pada sepanjang minggu yang akan kita lewati. Oleh karena itu, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Diberkati Tuhan pada sepanjang minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan atas seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kini tiba saatnya kami untuk kembali ke tengah-tengah pergumulan kehidupan kami pada sepanjang minggu ini. Dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk hidup, bekerja, melakukan sesuatu. Biarlah kiranya di bawah pertolongan dan pimpinan Tuhan Allah Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah. Terimalah berkat Tuhan dan angkat tangan saudara di hadapan Tuhan dan tadahkan kepada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan tuntunan Roh Kudus atas kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di sorga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibadah kita selesai. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungkan daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku.
karena tentulah semua diperbuatnya baik itu, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, meski jalanku tak senang, dan anugerahnya melimpah pada malam dan siang.